Semangat belajar dan salam sehat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai alat komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi melalui komunikasi dapat dilakukan dengan cara berbicara, baik itu tatap muka ataupun dari jarak jauh. Untuk melakukannya dibutuhkan suatu alat. Alat itu disebut alat komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, baik itu ide, pesan, ataupun gagasan. Komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung dilakukan dengan cara bertemu atau bertatap muka, sedangkan komunikasi tidak langsung dilakukan dengan bantuan alat yang disebut dengan alat komunikasi. Alat komunikasi ini membantu menyampaikan informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Umpan balik yang disampaikan dengan alat komunikasi dapat membuat komunikasi menjadi mudah meskipun dipisahkan oleh jarak. Nah, alat komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Asap. Dahulu kala, asap digunakan untuk mengirimkan informasi rahasia dan untuk menunjukkan keberadaan seseorang. Kulkul. Kulkul serupa dengan kentungan. Kulkul digunakan untuk mengumpulkan warga. Biasanya irama kulkul mempunyai arti tertentu. Kentungan. Kentungan digunakan untuk menyampaikan pesan dan perintah dari raja. Kentungan masih digunakan saat ini, misalnya saat ronda malam. Beduk. Beduk digunakan sebagai penanda waktu sholat atau sembahyang bagi umat beragama Islam. Merpati pos. Merpati pos bertugas sebagai pengantar surat atau pesan. Metode ini berasal dari orang-orang Persia. Beregu. Beregu merupakan alat komunikasi tradisional masyarakat Aceh. Beregu digunakan untuk jarak jauh ketika masyarakat di hutan. Koran. Koran biasanya dicetak pada kertas. Koran berisi kumpulan berita terkini dengan berbagai topik. Radio. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi dan juga berfungsi sebagai hiburan. Radio menyiarkan berita dan dapat memutar lagu-lagu. Televisi. Televisi menampilkan gambar dan suara. Televisi berguna sebagai alat komunikasi yang bisa kita lihat dan bisa kita dengar. Telepon. Telepon digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Kalian dapat bercakap-cakap seperti bertemu secara langsung. Handphone. Handphone tidak menggunakan kabel. Handphone dapat digunakan untuk bertelepon dan dapat juga untuk mengirim tulisan dan gambar. Komputer. Komputer adalah mesin serbaguna. Komputer digunakan untuk mengolah data yang dapat menjadi informasi. Laptop. Laptop disebut komputer jinjing. Kalian bisa membawanya kemana saja dan dapat digunakan tanpa listrik. Faksimiler. Faksimiler adalah peralatan komunikasi yang terhubung dengan saluran telepon. Faksimiler dapat digunakan untuk mengirim pesan. Nah, itulah tadi contoh-contoh alat-alat komunikasi tradisional dan modern. Sekarang coba kalian amati alat-alat komunikasi yang ada di rumah kalian ya.